Kedengaran ya. Aman Wapen, sama sobat. Oke. Malam hari ini Sobat. menggantikan jadwal daripada Mas David karena tadi siang saya dengar kabar Kevin lagi sakit dan harus berobat malam hari ini. Jadi saya gantikan pembicara malam hari ini Mas David yang seharusnya jadwalnya beliau malam hari ini. Baik, kita tiba pada bab yang ke-51. Kalau kemarin Pendeta Daniel sudah bahas tentang persembahan dan persepuluhan, sekarang kita akan lihat bagaimana pengelolaan daripada persembahan dan persepuluhan itu. Untuk apa persembahan dan persepuluhan itu digunakan? Jadi pasal bab 51 ini membahas tentang hal itu. Saya ingin memulai dari sebuah cerita di mana cerita ini terjadi di pompa bensin. Jadi pada waktu di pompa bensin tersebut, sementara si sopir ini mengendarai mobil, lalu kebetulan yang di sampingnya itu adalah temannya, dan sopir ini mengantar temannya untuk berkeliling kota. Tiba-tiba temannya katakan, saya lihat di mobilmu sudah mau habis bensinnya, boleh diisi, nanti saya yang isi. Karena mereka berteman, lalu temannya katakan yang sopir yang bawa mobil ini, dia katakan, oke, kalau begitu, di depan ada pompa bensin, nanti saya akan singgah di situ untuk mengisi bensin, bila memang itu maumu untuk mengisikan bensin di mobil saya. Singkat cerita, mereka sampai di pompa bensin tersebut, lalu diisilah bensin itu, dan pada waktu selesai mengisi bensin, total yang harus dibayar itu sekitar 295.000 dibayar, isi tangki full 295.000. Pada waktu dibayarkan uang tersebut, ternyata yang menjaga bensin itu tidak mempunyai uang 5 ribuan atau uang kecil untuk mengembalikan 5.000. Lalu yang mentraktir bensin ini, katakan temannya yang duduk di samping, dia katakan, oke, ambil saja kalau begitu kembaliannya. Lalu mereka meninggalkan pompa bensin tersebut, dan temannya yang diisikan bensin ini katakan kepada teman yang mengisi itu, dia katakan, loh, kok kamu biarkan uang yang 5.000 itu diambil oleh yang yang mengisi bensin tadi, lumayan 5.000. Dan temannya ini katakan, yang mentraktirnya mengisi bensin, dia katakan demikian, apakah dengan saya memberikan 5.000 kepada orang yang mengisi bensin saya atau yang menjual bensin tersebut, orang itu akan menjadi kaya, dan saya yang memberikan uang 5.000 itu, apakah membuat saya menjadi miskin? Bapak Ibu, ada pelajaran yang sangat penting tentang arti kedermawanan diri di sini. Kadang kedermawanan itu perlu diukur dari bagaimana hati orang itu siap untuk berkorban. Orang yang bukan dermawan akan menilai segala sesuatu itu dengan jumlah. Sama dalam ilustrasi cerita tadi di pompa bensin. Bagi si pemberi, 5.000 tidak akan membuat dia menjadi miskin. Dan orang yang menerima pemberian 5.000 itu tidak akan membuat dia juga menjadi kaya. Sekarang mari kita lihat pena inspirasi Roh Nubuat menjelaskan akan bagaimana sifat dermawan itu harus dipupuk oleh umat-umat Tuhan dengan cara kesetiaan dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Bab 51 dengan judul Pemeliharaan Allah terhadap orang miskin. Dari judul saja pada malam hari ini
sudah memberikan penekanan yang jelas kepada kita bahwa Allah, Tuhan pencipta kita, memperhatikan secara detail kehidupan manusia. Secara khusus dalam hal ini, golongan yang paling rendah yaitu orang miskin. Luar biasa kita punya Tuhan. Tuhan kita sampai memperhatikan orang yang miskin. Bagaimana dengan kita? Nanti kita akan dapat nasihat tentang hal itu. Mungkin juga malam hari ini kita bertanya, loh, kok bukankah kalau bangsa Israel itu umat pilihan Allah, umat yang diberkati, kok masih ada orang yang miskin di antara umat-umat Tuhan? Kok bisa ada yang miskin? Kenapa sampai ada yang miskin? Bukannya bangsa itu adalah bangsa yang diberkati, bangsa yang tentunya tidak akan pernah berkekurangan. Nanti di pembahasan ini kita pun juga akan mendapatkan penjelasan yang sama. Maka daripada itu, Bapak Ibu jangan pernah menutup mata untuk tertidur, apalagi menutup telinganya. Boleh menutup mata, asal jangan menutup telinganya, supaya bisa mendengar. Jadi kalau bahasa gaulnya sekarang, cekidot. Mari kita mendengarkan pekabaran malam hari ini. Pasal 51 dimulai bagaimana mengatur persepuluhan itu. Tuhan di pasal ini sudah menjelaskan di alinea pertama bahwa Tuhan tidak membutuhkan uang. Tuhan tidak membutuhkan uang karena Dia yang mempunyai segala sesuatu. Lalu kenapa kita harus memberikan uang atau hasil panen atau hasil kerja kita kepada Tuhan? Dan Tuhan katakan demikian, kalau memang Tuhan tidak membutuhkan uang. Bilangan pasal 18 ayat 21. Firman Tuhan dimulaikan dalam pasal ini dikatakan, sesungguhnya aku, Tuhan, berikan kepada mereka segala persembahan, persepuluhan di antara orang Israel. Jadi uang atau persembahan persepuluhan itu dipercayakan, dikelola oleh bangsa Israel. Nah, pertanyaan kita dijawab. Tuhan tidak membutuhkan uang, tapi uang itu dibutuhkan untuk mengelola supaya bangsa ini bisa mengatur keuangan dengan baik. Diberikan kepada bangsa Israel. Bilangan 18 ayat 21. Untuk apa? Untuk apa persembahan persepuluhan itu? Persepuluhan, kalau kita lihat, saya ringkas saja. Yang pertama, seyogianya itu dipakai di dalam upacara keagamaan. Jadi semua uang yang dikumpulkan di bait suci, atau kita sekarang di gereja, di Ka'bah, di sinagog, itu dipakai untuk acara-acara keagamaan. Lalu yang kedua, untuk apa lagi? Untuk orang-orang Lewi atau suku Lewi yang melayani di Ka'bah. Lalu yang berikut, untuk apa lagi? Persembahan persepuluhan itu untuk kepada para yatim, janda, dan orang-orang miskin yang benar-benar membutuhkan. Nah, sekarang mungkin kita berpikir demikian. Saya mendukung apa yang dikatakan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Daniel kemarin untuk memberikan kita motivasi sebagai orang yang dermawan. Malam hari ini, jadi di saat kita memberikan persembahan, Tuhan mempercayakan uang itu kepada kita untuk dikelola. Kita ini Israel modern, dikelola. Nah, pada saat kita memberikan uang itu, ternyata uang itu harus digunakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau dulu digunakan dalam upacara keagamaan. Nah, sekarang kita apa? Kita di gereja ada acara-acara keagamaan tentunya. Apa aja acara keagamaan itu? Kita beribadah. Contoh, seperti sekarang, Rabu malam. Kalau memang kita butuh untuk beli paket ibadah, untuk beli kuota, kita keluarkan, bukan? Begitupun juga contoh kecil di gereja. Di gereja ya kita bayar koster, bayar listrik, belum lagi ada kegiatan-kegiatan, program-program gereja, itu juga menggunakan uang. Itu sama dengan sistem yang lalu, bahwa upacara-upacara keagamaan wajib disokong dari uang
persepuluhan, dan persembahan. Lalu lebih lanjut, dibahas lagi. Jangan lupa juga memberikan kepada para pelayan-pelayan yang melayani upacara keagamaan itu. Dulu adalah suku Lewi. Nah, kalau sekarang kita yang melayani atau imam-imam, kita sebut sekarang mungkin pendeta ya, atau para misionaris, atau para pengerja yang bekerja di mission. Uang itu dipakai untuk kehidupan, menyokong kehidupan para pendeta, para misionaris, para pengerja mission, itu dipakai uang itu. Nah, kalau dulu adalah orang-orang yang melayani di Ka'bah, yaitu suku Lewi. Lalu lebih lanjut, persembahan juga diberikan kepada para yatim, anak yatim, janda, atau orang-orang miskin. Gereja perlu memperhatikan hal ini. Jadi nanti kalau kita rapat majelis, saya, Pendeta Daniel, tua-tua gereja, ini hal yang paling pertama dibicarakan dalam mengatur sistem keuangan itu. Pertama, uang itu harus digunakan untuk program gereja, bukan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang berikut, prioritaskan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak yatim itu gereja harus memperhatikan. Janda-janda itu harus diperhatikan. Orang-orang yang miskin, yang benar-benar sangat miskin, perlu perhatian, gereja harus memperhatikan. Lebih lanjut, pembahasan ini membahas tentang bagaimana juga persembahan syukur. Persembahan syukur itu perlu diberikan dalam acara-acara pesta atau upacara-upacara tahunan. Gunanya untuk apa persembahan syukur di acara pesta itu? Bukan untuk kesenangan pribadi ternyata. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa di saat ada upacara, entah mungkin kalau sekarang kita ada upacara ulang tahun gereja, atau mungkin acara tahun baru, ya kan? Atau acara Sabat 13, atau mungkin kita di rumah ada acara ulang tahun, hendaklah persembahan syukur itu diadakan. Harus ada persembahan syukur dalam upacara-upacara itu. Untuk apa? Untuk apa? Diprioritaskan kepada, kembali, bukan main perhatian Tuhan, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada janda. Nah, kita tahun baru biasanya kalau saya dari kecil saya dapati di gereja-gereja itu di saat memberikan kado atau memberikan hadiah Sabat 13 atau sabat upacara tahun baru, hadiah yang paling pertama diberikan kepada janda-janda atau anak-anak yatim. Nah, gereja harus memperhatikan itu. Jadi pertama lihat data, mungkin bekerja sama dengan Departemen Dorcas, cari tahu data, berikan kepada mereka. Itu prioritas. Firman Tuhan katakan, Roh Nubuat menjelaskan, prioritas itu kepada para janda, anak-anak yatim diberikan kepada mereka. Jadi persembahan syukur itu kita khususkan kepada mereka. Perlu ada persembahan syukur untuk mereka persembahan syukur itu. Persembahan syukur. Jadi kalau ulang tahun, kita pun ulang tahun ada persembahan syukur. Dan kita pun dinasihatkan kalau ulang tahun, jangan lupa berbagi syukur kepada orang-orang yang tidak mampu. Waktu saya berada di Madiun, ada seorang ibu, mungkin Pendeta Daniel kenal. Namanya Ibu Suwaji, Lydia Suwaji. Tadi Cempaka Putih juga ada Ibu Lydia di sini. Ibu Lydia istri dari Pak Rianto Beni. Memang kok nama Lydia itu suka melayani ya. Jadi waktu di Madiun itu saya melayani, setiap ulang tahun ibu ini tidak pernah padahal kalau dipikir dia ada berkat, ada duit. Tapi saya tidak pernah lihat ada kue ulang tahun di rumahnya di saat dia ulang tahun. Yang ada adalah dia sibuk memasak untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Jadi kami anak-anak muda disuruh kumpul, makan di rumah dulu, di rumahnya, anak-anak muda, makan. Habis makan, kita sudah kenyang, bawa makanan itu, bagikan, jadi dia sudah khususkan, bagikan kepada orang-orang miskin.
atau gelandangan-gelandangan yang ada di di alun-alun, kita berbagi di sana, kita bawakan, dan dia masak enak, menunya sampai 4 menu di dalam kotak bungkusan itu, dan setiap ulang tahun pasti dia buat itu. Jadi saya nak mau rayakan ulang tahun saya dengan buat kue ulang tahun, cukup kita berdoa, habis itu kita pergi bagi-bagikan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Sebagai rasa syukurnya, dia melihat bahwa ada orang yang lebih membutuhkan dari dia, supaya genap sukacitanya, katanya dia, pada waktu dia ulang tahun. Bapak Ibu, mungkin ini pun kita bisa tiru di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada hal yang lebih penting, firman Tuhan katakan, yaitu memperhatikan orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12. Pada tahun yang ketiga, persepuluhan itu harus digunakan di dalam rumah tangga. Nah, jadi ternyata di tahun ketiga itu, persepuluhan itu digunakan dalam rumah tangga. Apa yang digunakan dalam rumah tangga? Ini yang Tuhan katakan. Untuk apa? Untuk menjamu orang Lewi dan orang miskin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Musa. Supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan mereka menjadi kenyang. Jadi persepuluhan pada tahun yang ketiga, bangsa Israel menyediakan satu dana khusus. Namanya dana sosial. Dana sosial. Ini mungkin sama dengan kita saat ini. Kalau organisasi Gereja Tuhan, KJKT, ya kalau tidak salah, ini sudah mencanangkan, juga UNI sudah mencanangkan ini, selain kita memberikan persembahan, persepuluhan yang rutin di gereja, harus juga kita khususkan yang namanya dana sosial. Dana sosial, itu harus dikhususkan. Jadi dana sosial itu kita harus khususkan. Nah, kami pun semenjak tahu pekabaran itu, dibawakan, kalau tidak salah yang bawakan waktu itu pendeta, siapa itu? Perangin angin kalau tidak salah. Pendeta Perangin Angin. Saya dapat nasihat itu. Kami di rumah pun sudah mengkhususkan yang namanya dana sosial. Jadi kalau ada memang anggota yang membutuhkan, kami perlu, atau mungkin masa-masa pandemi kemarin, apa yang kami bisa bantu orang yang benar-benar membutuhkan, kami memberikan itu. Kami memberikan. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada nasihat yang lebih dalam lagi kepada orang miskin. Jadi rumah tangga pun kita harus menyediakan yang namanya dana sosial. Dan di zaman bangsa Israel di tahun ketiga, persepuluhan itu mereka pakai untuk membantu orang-orang yang berkesusahan di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga mereka berbagi. Lalu pada tahun ada namanya tahun sebelum tahun yang ketujuh, ada lagi sistem yang diatur di dalam kehidupan bangsa Ibrani atau bangsa Israel, yaitu hasil panen atau hasil bumi yang mereka usahakan, atau namanya hasil, entah itu hasil perkebunan, hasil pertanian. Dikatakan di sini, kalau kamu mengelola hasil tanahmu atau hasil bumimu, bila seseorang ada ketahuan lapar atau ada yang lapar di antara kamu, dikatakan di sini, ia bebas pergi ke ladangmu atau ke kebun jerukmu atau ke kebun anggurmu untuk memetik, entah itu anggur, entah itu jeruk, entah itu gandum ataupun buah-buah, itu bisa diberikan kepada orang yang lapar sampai benar-benar rasa lapar mereka tidak ada lagi. Nah, jadi bayangkan dalam kehidupan bangsa Ibrani itu diatur. Jadi kalau seumpama Pak Supri itu punya kebun durian namanya, kebun durian. Tiba-tiba datang orang ke rumah dan ketahuan orang ini lapar. Pak Supri harus memberikan dia makanan dari hasil kebun. Dari kebun durian itu. Kasih makan dia sampai kenyang. Sampai rasa laparnya dikatakan hilang. Jadi kalau ada orang yang lapar, kita wajib memberikan makan. Kita wajib memberikan makan. Sampai rasa lapar
mereka hilang. Dikatakan di sini. Luar biasa ya, sampai dikatakan demikian. Jadi kalau orang lapar, katanya hasil bumimu apapun itu, berikan makan kepada orang yang lapar. Sampai rasa lapar mereka hilang. Lalu, sisa-sisa dari hasil penuaian di ladangmu, dari hasil kebunmu, sisa-sisanya entah itu dari kebun anggur atau kebun jeruk, itu adalah milik dari orang miskin. Nah, biasanya kan saya kalau di kampung ada namanya musim padi atau musim panen beras. Biasanya itu ada yang sisa-sisa. Nah, yang sisa-sisa itu kita berikan kepada orang miskin. Kita berikan kepada orang miskin. Nah, itu yang dikelola oleh bangsa Ibrani. Jadi kalau mereka punya ladang, siapa yang lapar boleh makan sampai kenyang. Itu juga terjadi, dicatat pada waktu murid-murid dan Tuhan Yesus pada hari Sabat, kan ada rasa lapar dalam diri mereka, lalu mereka memetik gandum pada hari Sabat untuk menghilangkan rasa apa? Rasa lapar mereka. Rasa lapar mereka. Dan itu sah. Dikatakan di sini itu sah secara hukum Allah, diatur oleh hukum Allah dan diberikan kepada Musa, itu sah. Jadi makan, kalau kita lapar, ada orang lapar, kita wajib kasih makan sampai rasa laparnya itu hilang. Dan itu sah secara peraturan hukum Allah. Ulangan 29 ayat 19 sampai 22. Pena inspirasi menjelaskan demikian. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Jadi pada waktu katanya kamu panen hasil buahmu, kamu pukul-pukul sampai jatuh. Kalau itu sudah jatuh, yang masa itu sudah jatuh, enggak usah lagi lihat. Biasakan kalau kita pohon mangga kebetulan ada di depan ini, kalau kita goyang pohon mangga itu dan ada buah yang masak, biasanya yang masak itu jatuh, bukan? Jatuh. Nah, yang belum masak itu tidak jatuh pada waktu musim panen. Itulah yang sisa. Nah, di bangsa Israel, kebun anggur, kebun jeruk, pada waktu panen, pada waktu dikatakan kamu goyang-goyang atau memukul-mukul dahannya, jangan lagi kamu mengecek apa masih ada isinya. Jadi kamu kasih habis semua buahnya sampai kamu bawa pulang. Dikatakan ini, apabila kamu memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Cukup saat itu juga, sekali saja. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan dalam pena inspirasi ini, Ron Hubbard katakan, jadi pada waktu bangsa Ibrani panen, mereka pukul-pukul jeruk mereka atau mereka memetik hasil yang sudah masak itu, tidak boleh lagi ada namanya petikan kedua atau memeriksa lagi apakah masih ada yang sisa. Tidak usah lagi, karena yang sisa itu adalah milik bagi anak yatim, orang miskin, dan janda. Nah, begitupun kita kalau mangga, kan, mangga kita goyang, kalau yang masak itu yang jatuh, yang belum masak, nah, biasanya tidak akan jatuh. Nah, itulah milik bagi orang-orang yang miskin di zaman bangsa Ibrani. Nah, kalau kita sekarang beda. Belum masak saja sudah dibungkus pakai karung atau kantong plastik. Iya kan, supaya orang tidak ambil. Supaya orang tidak ambil, kan begitu. Jadi kalau sudah tahu, sudah besar, sudah tua ini. Pak, cepat bungkus. Nanti takutnya alasannya kali lawar. Padahal ada juga motif lainnya. Mudah-mudahan kali lawarnya tidak berwujud manusia, ya. Jadi dibungkus dengan karung, dibungkus juga dengan plastik. Nah, tapi dikatakan pena inspirasi di sini bagi bangsa Israel, bangsa Ibrani, tidak perlu lagi itu untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ulangan 24 ayat 19 sampai 22 menjelaskan akan hal ini. Lalu lebih lanjut, bagaimana Allah memperhatikan orang miskin. Setiap tahun yang ketujuh, setiap tahun yang ketujuh, yang disebut dengan tahun Sabat. Saya tidak usah jelaskan lagi, Bapak Ibu pasti sudah tahu ini namanya tahun Sabat. Tahun Sabat itu ya tahun ketujuh dalam penanggalan bangsa Ibrani. Itulah tahun Sabat. Nah, tahun ketujuh atau tahun Sabat ini adalah persediaan istimewa bagi orang miskin. Jadi Sabat ini adalah Sabat istimewa bagi orang miskin.
Kalau Sabat 13, biasanya Sabat istimewa bagi anak-anak, bukan? Biasanya anak, oh Sabat 13, semangat mau pergi gereja. Cepat mandi, jangan sampai terlambat. Karena Sabat 13 biasanya dapat kado, kan? Nah, di sini ada namanya Sabat, tahun Sabat. Tahun Sabat itu adalah Sabat ke-7 dalam penanggalan perhitungan kalender orang Ibrani. Nah, tahun Sabat ini adalah Sabat yang sangat istimewa bagi orang miskin. Apa yang istimewa di Sabat ini bagi orang miskin? Ya, yang istimewanya adalah di sini. Semua hasil dari hasil kebun, jadi hasil kebun itu diberikan kepada orang-orang yang miskin. Anak janda, anak yatim, janda itu diberikan semua. Diberikan semua. Jadi pada tahun yang ke-7 itu diberikan prioritas kepada orang asing, anak yatim, dan janda. Itu diberikan. Dari hasil kebun anggur, dari hasil kebun jeruk, itu diberikan kepada mereka semua yang masih segar. Jadi bukan yang sisa-sisa lagi. Jadi semua yang fresh-fresh diberikan kepada mereka. Lalu timbul pertanyaan. Di saat kita memberikan kepada di tahun yang ke-7 itu, apakah tidak rugi bagi bangsa Israel, bangsa Ibrani memberikan kepada anak-anak yatim, janda, dan orang miskin? Apakah mereka tidak rugi kalau mereka memberikan? Firman Tuhan menjelaskan dalam Imamat pasal 25 ayat 21 sampai 22, lalu dijelaskan secara terperinci dalam pekabaran malam hari ini di buku Alfa Omega Sejarah Para Nabi, halaman 148. Dikatakan di sini, pada tahun yang ke-6, berkat Tuhan itu melimpah. Jadi sebelum tahun Sabat atau tahun ke-7 itu, berkat Tuhan itu melimpah di tahun yang ke-6. Melimpah. Nah, tahun yang ke-6 itu, berkat yang melimpah itu cukup, dikatakan cukup 3 tahun, untuk 3 tahun. Jadi kalau ini masuk tahun yang ke-6, kalau persediaan cukup untuk 3 tahun, berarti tahun ke-7 cukup, sampai tahun yang ke-9. Itu cukup untuk bangsa Israel. Jadi, kalau bangsa Israel memberikan kepada orang miskin di tahun yang ke-7, mereka tidak akan pernah berkekurangan. Karena tahun yang ke-6 itu, firman Tuhan menjelaskan, berkat mereka akan cukup sampai 3 tahun kemudian. Sampai tahun yang ke-9. Sampai tahun yang ke-9. Luar biasa ya. Ini Tuhan memang sangat mengatur. Dia memperhatikan betul orang-orang yang miskin ini. Jadi, tahun yang ke-7 itu mereka tidak akan rugi di saat mereka memberikan hasil panen atau hasil ladang mereka kepada orang-orang yang miskin. Lalu yang berikut, manfaat daripada tahun yang ke-7 ini atau tahun Sabat ini. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa pada tahun yang ke-6, berkat itu melimpah bagi bangsa Israel, cukup untuk 3 tahun ke depan. Selama tahun yang ke-7 itu, jadi tahun yang ke-7 sampai tahun yang ke-8 dan ke-9 adalah momen yang tepat, dikatakan di sini. Momen yang tepat untuk bangsa itu merenung. Untuk bangsa itu merenung, mengambil kesempatan, memulihkan tenaga jasmani mereka untuk tidak bekerja pada tahun-tahun berikutnya. Mereka mempunyai lebih banyak waktu untuk mengadakan renungan yang dalam berdoa, untuk mempelajari pengajaran-pengajaran serta tuntutan-tuntutan Tuhan, dan untuk mengajar keluarga mereka. Luar biasa. Jadi bukan cuma orang miskin yang mendapatkan berkat, tapi ada berkat yang dirasakan di seluruh bangsa Israel, di mana tahun Sabat ini adalah tahun perhentian. Mereka tidak bekerja. Yang mereka pakai, karena mereka tidak bekerja, mereka luas untuk berdoa, mereka leluasa untuk merenung, mereka leluasa untuk sehat secara jasmani karena tidak harus bekerja, dan berkesempatan untuk memulihkan tenaga jasmani mereka. Luar biasa ya. Pada waktu saya baca ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya merenungkan
mungkin kita tidak sama, tidak ada namanya tahun ke-7, ya, tidak sama seperti bangsa Ibrani. Tapi kita punya hari Sabat, hari yang ke-7. Waktu saya merenungkan hal ini, ternyata hari Sabat itu disediakan bukan berkat secara apa ya, yang kita mau mungkin lukiskan berkat mungkin secara materi, bukan. Tetapi berkat yang lebih daripada materi itu adalah kepuasan kepuasan batin kita, kepuasan jasmani kita. Kenapa saya katakan lebih enak kita merasakan kepuasan batin, kepuasan jasmani dibanding kepuasan materi? Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang punya materi banyak, punya uang banyak, tetapi pikiran jiwa mereka terganggu. Mereka stres, mereka tidak bahagia dalam rumah tangga mereka kacau, masalah sini, masalah sana, sekalipun banyak uang mereka tidak menikmati. Bahkan dikatakan orang kaya itu pun sakit-sakit, sampai uangnya habis karena berobat. Makanya tidak heran pada waktu saya merenung, ternyata ada yang lebih berharga daripada berkat materi, yaitu berkat kesehatan jasmani batinia dalam diri saya. Saya hilang dari stres, saya bisa segar, saya bisa apalagi ya, sehat badan saya tidak depresi, itu jauh lebih penting dibanding saya memiliki banyak uang tapi saya depresi, saya stres. Bapak Ibu, ternyata apa yang saya renungkan dari tahun Sabat ini, mungkin kita tidak masuk kepada tahun Sabat, tapi kita punya hari Sabat. Hari Sabat adalah tempat di mana kita mendapatkan berkat. Berkat apa? Kita jauh daripada hiruk pikuk yang membuat pikiran kita menjadi stres. Tempat bagi kita untuk merenung lebih dalam bagaimana kita harus mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang yang stres di luar sana karena jauh dari jalan-jalan Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, hati ini terasa tenang. Hati ini akan terasa tenang. Hari Sabat sebenarnya itu berkat yang luar biasa. Kalau benar-benar kita menjalankan sesuai prinsip Sabat. Kita tidak berpikir tentang pekerjaan, kita tinggalkan semua. Kita tidak perlu berpikir mau makan apa, kita tinggalkan semua. Kita bergantung bahwa hari Sabat ini adalah tempat untuk saya refreshing dengan Tuhan. Dan tahun Sabat dikatakan di sini adalah tempat refreshing bagi bangsa Israel, bangsa Ibrani. Mereka tidak bekerja, mereka memakai waktu itu untuk memulihkan tenaga jasmani mereka. Mereka pakai itu untuk merenung dan berdoa, Bapak Ibu. Kalau hari-hari kerja, coba bayangkan. Kadang kita makan saja buru-buru, boro-boro mau berdoa. Makan saja sudah buru-buru. Mungkin menyanyi, cari lagu yang singkat-singkat kalau renungan pagi, supaya cepat ke kantor, bukan? Cari aja yang cepat-cepat, atau satu ayat aja, nggak usah panjang-panjang. Soalnya terlambat nanti ayah. Saya pernah begitu waktu saya nginap di rumah saudara di Jakarta. Renungan pagi cepat-cepat, karena takut terlambat. Jadi nyanyi satu ayat saja, buru-buru. Jadi cuma formalitas, buru-buru untuk mau ibadah. Tapi hari Sabat benar-benar apa ya, kita bisa rasakan waktu yang sangat intim dengan Tuhan. Dan tahun Sabat itu adalah waktu yang intim untuk refreshing bangsa Ibrani dengan Tuhan. Lalu di dalam tahun Sabat ini berkat bagi orang-orang miskin dan orang-orang tertindas. Bagi orang-orang tertindas seperti budak dikatakan mereka harus dibebaskan. Jadi tahun Sabat itu para budak itu dibebaskan mereka, dibebaskan. Lalu di saat mereka disuruh pulang, nah jadi pada waktu selain mereka dibebaskan, disuruh pulang, mereka pun harus diberikan bekal. Bayangkan, mereka pun harus diberikan bekal. Jangan pergi dengan tangan hampa. Jadi kalau contoh kita sekarang mungkin pembantu rumah tangga, jadi pada waktu tahun Sabat, tahun yang ke-7 itu, mereka boleh pulang ke kampung, di Boyolali atau mungkin di Madura, dimanapun, mereka pulang. Dan di saat mereka pulang, mereka tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Harus ada bekal untuk mereka bawa pulang di sana. Bawa pulang. Luar biasa ya, tahun Sabat itu. Jadi memang berkat bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Bagi orang miskin,
tahun yang ketujuh merupakan tahun kebebasan juga dari utang. Nah, ini kalau soal utang piutang ini dibebaskan pada tahun yang ketujuh. Jadi bangsa Ibrani selalu diperintahkan untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan dengan cara meminjamkan tanpa bunga. Jadi kalau kehidupan bangsa Ibrani dulu, kalau mereka tahu ada saudara mereka, sesama mereka, ada yang benar-benar membutuhkan, mereka memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa bunga. Jadi mereka diberikan pinjaman tanpa bunga. Nah, kalau seumpama pinjaman itu tidak selesai pada waktu tahun yang ketujuh, angsurannya belum cukup, itu dibebaskan utang-utang mereka. Jadi luar biasa ya, ini sistem pengaturan daripada Tuhan. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Kalau kita sekarang bagaimana di gereja? Oh, boro-boro kita mau kasih pinjaman. Kalau perlu kita kasih bunga berapa persen supaya kita juga dapat untung. Tapi bangsa Israel katakan, oke, kamu pinjam aja, tidak ada bunga dan tidak boleh, dan itu tidak diperbolehkan di zaman bangsa Ibrani. Tuhan katakan tidak diperbolehkan. Dan kalau mereka meminjam uang, angsurannya tidak selesai sampai tahun yang ketujuh, utangnya malah dikatakan di sini harus dibebaskan. Itu tercatat juga dalam Imamat pasal 25 ayat 35 sampai 37. Tadi di awal saya memberikan sedikit penjelasan, juga pertanyaan. Nah, bukannya bangsa Israel ini bangsa yang diberkati? Kenapa sampai ada yang miskin? Kenapa sampai ada yang miskin? Ulangan 15 ayat 7 sampai 9 dan ayat 11 dan 8 memberikan penjelasan demikian. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu, dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluan seberapa ia perlukan. Jadi orang miskin itu ternyata ada, pasti akan ada, pasti akan ada. Di zaman bangsa Ibrani, orang miskin pun juga ada. Dan Tuhan katakan, orang miskin tidak selalu ada, tanpa hentinya selalu ada. Dan catatan bagi orang-orang Ibrani yang rohani maupun orang yang mampu di sana, dikatakan mereka harus membuka tangan mereka lebar-lebar untuk membantu mereka yang miskin. Jadi luar biasa ya, benar-benar Tuhan sangat memperhatikan mereka. Jadi kalau ada yang miskin, perhatikan. Selain kita bisa memberikan makanan, selain kita bisa memberikan juga pinjaman uang, jangan juga kita kasih bunga kepada mereka, dan pada waktu kita rasa mereka sudah tidak mampu, lebih bagus berhentikan utang itu, tidak usah lagi ditagih. Biarkan kita ikhlaskan, istilahnya gitu. Ikhlaskan, oke, silakan, sisanya tidak usah dibayar lagi. Kami ikhlas, silakan ambil sisanya. Luar biasa ya. Itu dicatat dalam Ulangan pasal 15. Tidak seorang pun perlu takut bahwa kedermawanan mereka itu akan menyebabkan mereka menjadi kekurangan. Penurutan kepada hukum-hukum Allah pasti akan mendatangkan kemakmuran. Bapak Ibu, kalau kita menolong saudara-saudara kita yang berkekurangan, kita tidak perlu takut. Kita ini berkekurangan. Seperti cerita di awal tadi. Apakah di saat saya membantu orang, mungkin, taruhlah, saya membantu dia dengan modal 500.000 untuk mereka hidup 1 bulan atau 1 juta. Apakah dengan saya memberikan 1 juta membuat orang itu menjadi kaya raya? Apakah dengan saya memberikan 1 juta itu juga membuat saya menjadi miskin? Ya demikian kan. Jadi perlunya hati kedermawanan. Kedermawanan di sini adalah hati yang benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Itulah dermawan. Mereka bisa merasakan, oh, mereka ini dalam keadaan susah. Saya harus bantu. Mereka butuh makan, saya harus bantu. Kita ada di sana untuk mereka. Itulah hati yang dermawan. Saya punya kesaksian sedikit. Mungkin juga kita beberapa pernah mengalami, termasuk Pendeta Daniel. Waktu kami baru menikah, saya menikah di Madiun. Nah, kami terbiasa itu hidup per bulan dengan budget, karena kami memang cuma dapat gaji 1 bulan 1 kali, tidak ada hasil lain selain itu. Makanya kami hidup dengan budget.
Kalau sudah ditentukan pengeluarannya untuk makan ini, bensin ini, dana sosial ini, kami sudah sisihkan. Nah, tiba pada waktu dana itu semua sudah habis. Jadi dana sosial kami sudah sisihkan, ada yang sudah ambil. Lalu tinggal 4 hari lagi kami mau gajian. Kami mau gajian waktu. Dan uang saat itu yang sisa di tangan kami 100.000. 100.000. Tinggal 4 hari mau gajian. Datang anggota gereja ke rumah dan mereka membutuhkan pinjaman. Saya butuh pinjam dan dia menangis. Saya bercerita dengan dia hampir kurang lebih 2 jam kali bicara dan dia ceritakan masalahnya sambil menangis. Sebenarnya intinya mereka hanya butuh makan. Lalu saya bilang sama istri, masak aja apa yang ada di belakang, kita makan sama-sama anggota ini. Jadi kita makan, habis makan, saya bisik sama istri, saya tanya, berapa uangmu situ? Istri saya bilang, kan tinggal 100.000. Ayah kan sudah tahu tinggal 100.000. Dan waktu itu kami juga masih ada pinjaman di KJKT, karena waktu kami kawin, nikah, kami pinjam di KJKT, jadi tidak bisa pinjam lagi. Karena kalau yang saya tahu 1 kali gaji ya, kita Daniel ya, pinjam di kantor, tidak boleh lebih. Nah, kami ada pinjaman waktu itu, jadi tidak boleh pinjam. Kami berencana mau bantu ibu ini dengan pinjam di kantor, tapi tidak bisa lagi. Saya bilang sama istri, berapa uangmu? 100.000. Ini mau pakai makan, tinggal 4 hari, kita mau gajian. Saya bilang, ini pertama kali kami suami istri dan mengalami kasus ini. Saya bilang, 100.000 itu kasih kepada ibu ini. Lalu istri saya bilang, terus kita mau makan apa? Saya bilang begini, kamu kan baru jadi ibu pendeta. Saya bilang, kamu baru dalam pelayanan ini. Saya pernah mengalami situasi yang sama. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pasti ada makanan. Pasti ada makanan. Bahkan lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kasih saja 100.000 itu. Istri saya katakan, yakin? Saya yakin, karena pernah saya jalani demikian. Saya pernah berikan segala-galanya untuk orang yang membutuhkan, dan saya dapat jawaban. Sungguh dari Tuhan, saya bisa makan sampai gajian. Istri saya ini pertama kali. Terus, nanti kalau ada duit, kasih saja. Tuhan pasti kasih makan kita. Nah, istri sudah mulai ambil di bawah baju 100.000. Dia pelan-pelan. Oke, sebelum kita kasih, kita berdoa sebentar sebelum keluar. Tuhan, ini kita mau kasih ini ibu di depan. Saya percaya Tuhan sudah pimpin saya dan istri saya mau membutuhkan mujizat yang sama yang pernah saya rasakan dulu. Jangan bikin malu saya Tuhan. Tunjukkan kepada istri saya ini beginilah jadi ibu pendeta, saya bilang begitu. Sudah, istri saya ikhlaskan. Dia kasih saya keluar. Pada waktu selesai berdoa sama ibu ini, saya katakan, Ibu, mohon maaf saya tidak bisa memberikan pinjaman lebih, tapi saya punya uang, ini ibu pakai saja. Tidak usah kembalikan, kami ikhlaskan. Untuk hari ini, nanti besok saya usahakan mencari, kalau memang saya dapat. Oh ya, terima kasih Pak Pendeta. Sudah. Jadi pada waktu sudah kasih itu, diam, suasana rumah itu diam. Dia udah tahu mau ngomong apa. Terus saya bilang, kenapa diam-diam? Dia bilang, saya berpikir kita mau makan apa? Kenapa kamu pikir itu terus? Sudah, kan tadi sudah berdoa. Lihat aja nanti. Betul. Jadi malam terakhir kami makan itu menu terakhir malam. Lalu besok pagi istri bilang, aduh, mau makan apa sudah kita ini? Tidak ada kita mau beli apa-apa ini. Pas buka pintu, sayur lengkap di situ ada di depan pintu. Sayur di depan pintu rumah. Lengkap. Langsung istri saya seperti orang kesetanan pergi ke belakang rumah sementara saya cuci-cuci itu piring di belakang itu. Sayang, ada jawaban Tuhan, ada sayur, ada ikan, ada tempe, ada tahu. Dia menangis bahagia. Lalu saya bilang, betul kan? Betul kan apa yang saya bilang? Kita masih bisa makan karena dengan memberi. Betul kan? Ada kan? Dari semenjak hari itu, kami tidak pernah meragukan Tuhan dan tidak mau pelit kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Karena pasti Tuhan akan lebih memperhatikan. Dan sampai sekarang,
kami tidak pernah lagi khawatir untuk hal itu. Berapa kali kejadian? Berapa kali? Di saat kami memang butuh, Tuhan selalu memperhatikan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, kita tidak perlu takut mempunyai hati yang dermawan. Tidak perlu takut. Tuhan pasti dikatakan di sini. Pasti akan memberikan, Ulangan 15 ayat 6, pasti memberikan kepada kita. Berkat-berkatnya. Pasti memberikan kepada kita. Jadi luar biasa firman Tuhan malam hari ini kepada kita. Di saat kita memberikan persepuluhan ke gereja, apa yang menjadi perintah Tuhan? Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk kekurangan. Tidak usah khawatir. Itu tidak membuat ibu atau bapak atau saudaraku yang terkasih akan menjadi miskin. Tidak akan menjadi miskin Bapak Ibu. Dan pemberian itu pun tidak akan membuat kaya bagi orang yang mendapatkan pemberian itu. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah hati yang dermawan, hati yang berkorban, hati yang satu perasaan dengan Tuhan, di mana punya rasa empati, simpati untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Secara khusus, di dalam pekerjaan Tuhan, kita memberikan itu supaya menyokong pekerjaan Tuhan, persepuluhan. Yang kedua, kita memberikan persembahan persepuluhan dan menambahkan plus dana sosial, namanya dana sosial, untuk membantu saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Sisihkan itu. Saya pribadi, melalui kesaksian saya, mungkin Bapak Ibu, saya percaya pernah mengalami hal yang sama. Coba saja Bapak Ibu lakukan itu. Apa yang saya rasakan, pasti Bapak Ibu juga akan merasakan hal yang sama. Imamat Maliaki 3 ayat 10-11 kan katakan, ujilah aku. Tuhan katakan. Satu-satunya ayat Alkitab yang katakan uji cuma di ayat itu. Ujilah aku. Uji saja Tuhan. Lihat nanti apa yang terjadi. Kiranya apa yang kita dapatkan dari pekabaran firman Tuhan malam hari ini menjadi nasihat yang baik untuk saya pribadi, kita semuanya. Mari punya hati yang dermawan kepada Tuhan, pada sesama kita yang benar-benar membutuhkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.